Bab 355. Sekujur tubuh Selasu gemetar. Krisnaldi Tang sudah muak dengan Selasu sejak lama, ia sama sekali tidak pernah berpikir untuk menikahi wanita ini. Selalu Selasu sendiri yang menggunakan atas nama tunangan tinggal bersamanya. Wanita seperti ini, sekalipun sangat kaya raya juga tidak boleh menikah dengannya. Semua orang memandang sinis ke arah Selasu, meskipun ialah yang ditinggal, namun tidak ada yang bersimpati dengannya. Semua orang yang hadir melihat betapa sombong dan mendominasi ia barusan, dan sekarang mereka juga hanya bisa mengatakan ia pantas mendapatkannya. Selasu benar-benar mematung, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. "Sayang, apakah kamu sedang bercanda denganku? Kamu mengatakan kamu hanya mencintaiku, dan kamu akan menikah denganku setelah tidak lama. Lalu giok guanyin dan cincin berlian yang kamu berikan padaku, menghabiskan jutaan kue RMB dan beli di kota Tianfu. Hari ini bukan April Mop, mengapa kamu membuat lelucon begitu besar padaku?" Wajah Selasu penuh ketakutan, meskipun sedang tersenyum, justru lebih buruk daripada menangis. Ia masih menyimpan secercah harapan terakhir di hatinya, apa yang dikatakan Krisnaldi Tang hanyalah lelucon. "Apakah kamu masih tidak mengerti apa yang aku katakan?" Wajah Krisnaldi Tang terlihat sinis, "Tidak ada hadiah yang aku berikan kepadamu lebih dari 1000 kue RMB. Ingin menikah denganku dan bergabung ke keluarga Tang. Apakah kamu sedang bermimpi?" Semua orang yang hadir di sini semuanya adalah orang terkenal, banyak di antaranya lebih kaya dari aku. Kamu tanya kepada mereka, apakah ada yang mau menikah dengan wanita matre sepertimu? Kata-kata Krisnaldi Tang menusuk hati Selasu seperti pisau tajam, membuatnya merasa kesakitan. "Tidak, ini tidak mungkin. Jelas-jelas kamu mengatakan akan menikahiku. Giok guanyin dan cincin berlian yang kamu berikan padaku bernilai jutaan kue RMB. Bagaimana mungkin adalah palsu? Aku tidak percaya, aku tidak akan pernah percaya. Kamu pasti sedang membohongiku, kan?" Selasu teriak histeris, kini rambutnya acak-acakan terlihat seperti wanita yang tidak punya akal sehat. "Ini adalah kota Tianfu. Karena kamu tidak percaya, maka tunjukkan giok guanyin dan cincin berlianmu kepada mereka, sebenarnya berapa nilainya." Wajah Krisnaldi Tang terlihat sangat sinis. Ketika ia mengetahui porselen biru putih yang dihancurkan Selasu bernilai lebih dari 12 juta kue RMB, ia telah memutuskan untuk meninggalkan wanita ini. Ia sama sekali tidak mampu mengeluarkan begitu banyak uang. Jika orang tuanya mengetahui hal ini, mereka pasti akan memarahinya. "Giok guanyin dan cincin berlian aku beli di kota Tianfu, kalian cepat lihat, sebenarnya berapa nilainya." Selasu jalan sempoyongan ke panggung penilaian harta karun di sebelah, mengeluarkan giok guanyin dan cincin berliannya. Penilai harta karun terlebih dahulu melihat giok guanyin, lalu kembali melihat cincin berlian Selasu. Seluruh proses menilai hanya berakhir dalam belasan detik. Penilai mengembalikan benda kepada Selasu, tidak melontarkan apa-apa dan hanya menggelengkan kepala. "Cepat katakan padaku, sebenarnya asli atau palsu. Berapa nilainya?" Selasu bertanya dengan tergesa-gesa. Penilai berujar dengan tidak berdaya, "Giok guanyin kamu terbuat dari bahan kimia buatan, tampaknya memiliki kualitas yang bagus. Faktanya, bahan utama adalah bahan kimia. Memakainya untuk waktu yang lama akan sangat membahayakan tubuh. Benda seperti ini, sekalipun dibuang ke jalan raya, juga tidak ada yang akan mengambilnya." Kata-kata penilai harta seperti petir, meledak di telinga Selasu. Selanjutnya penilai kembali berujar, "Tentang cincin berlian, itu juga palsu. Faktanya adalah zirkon yang memiliki radiasi. Batu semacam ini, terlihat seperti berlian, sebenarnya memiliki radioaktivitas yang sangat kuat. Memakainya dalam waktu lama akan menyebabkan kanker." Deng, deng, deng. Selasu mundur beberapa langkah ke belakang dan berteriak emosional, "Tidak. Kamu dan Krisnaldi Tang bersama, kalian semua sedang membohongiku. Ini adalah cincin berlian dan giok guanyin yang seharga jutaan kue RMB, semuanya asli." Pada saat ini,
Selasu terlihat seperti orang gila, dan suasana hatinya sangat tidak stabil. Dari awal hingga akhir, Jerry yang menonton dengan pandangan dingin di sebelah. Wanita ini berulang kali mengganggu Yumikin, yang sudah membangkitkan amarahnya sejak awal. Sekarang hanya bisa mengatakan ini adalah karmanya sendiri. Sebelumnya ia sangat meninggikan dirinya, maka sekarang jatuh dengan sangat tragis. Tuan Muda Chen, Anda lihat, aku sudah tidak ada hubungan dengan wanita ini lagi. Ia yang merusak barang antik di toko Anda. Jika Anda butuh sesuatu, pergi cari ia saja. Krisnaldi Tang datang ke depan Indra Chen dan berujar dengan panik. Usai berujar, ia membalikkan tubuh hendak akan pergi. Jika kamu berani melangkah satu langkah, mulai sekarang tidak akan ada keluarga Tang di kota Zhou. Indra Chen berujar dengan wajahnya yang dingin itu. Setelah melontarkan kata-kata ini, Krisnaldi Tang yang baru saja melangkah beberapa langkah, sekujur tubuhnya gemetar seperti disambar petir, dan langsung mematung di tempat. Sebagai satu-satunya keluarga teratas di kota Zhou, jika ingin menghancurkan keluarga Tang, keluarga Chen dapat dengan mudah menghancurkannya. Tuan Muda Chen, porselen biru putih di toko Anda benar-benar rusak oleh perempuan sialan ini, dan tidak ada hubungannya dengan aku. Krisnaldi Tang nyaris menangis. Itu seharga 12,3 juta kue RMB, sekalipun menjualkan dirinya, juga tidak bisa menjual uang sebanyak itu. Tentang keluarga Tang, juga hanya keluarga kecil di kota Zhou, dan total aset keluarga hanya terpaksa mencapai 50 juta kue RMB. 12,3 juta ini adalah seperempat dari sumber keuangan keluarga Tang. Jika keluarga Tang benar-benar diharuskan membayar kompensasi, itu akan menjadi pukulan fatal bagi keluarga Tang. Aku hanya tahu kamu adalah tunangannya sebelum porselen biru putih ini hancur. Indra Chen berujar dengan dingin, karena seperti itu, maka masalah ini harus ditanggung oleh kalian bersama. Jika kalian tidak membayar kompensasi sesuai dengan harga hari ini, kalian berdua jangan berharap meninggalkan sini satu langkah pun. Pada saat ini, sekujur tubuh Indra Chen penuh dengan keagungan seorang atasan. Ekspresi Krisnaldi Tang terlihat kosong, sepertinya masalah ini hanya bisa ditangani oleh keluarga Tang. Ia mengetahui dengan jelas situasi Selasu. Jangan mengatakan 12 juta kue RMB, sekalipun 120 ribu kue RMB ia juga tidak bisa mengeluarkannya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Indra Chen baru ada waktu luang dan buru-buru menghampiri ke arah Jerry Yang. Tuan Yang, apakah Anda baik-baik saja? Indra Chen sedikit membungkuk dan terlihat sangat hormat. Jerry Yang tersenyum, menurutmu, apakah aku akan ada masalah? Mendengar kata-kata Jerry Yang, Indra Chen langsung tidak tahu bagaimana membalas. Benar, beliau adalah orang yang dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Chen, bisa ada masalah apa? Adegan ini mengejutkan semua orang. Terutama Krisnaldi Tang dan Selasu, wajah mereka mematung saat ini. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri Indra Chen sedang membungkuk dan menundukkan kepalanya di depan Jerry Yang, terlihat jelas sangat hati-hati. Salam, Nona Qin. Indra Chen juga menyapa ke arah Yumikin. Yumikin sedikit mengangguk, ia tentu tahu siapa Indra Chen ini. Hanya saja ia tidak menyangka ternyata kota Tianfu ini adalah industri milik keluarga Chen. Nona Qin, Anda lihat saja. Jika ada yang suka, katakan saja, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis. Ujar Indra Chen tanpa rasa pelit sedikitpun. Yumikin buru-buru menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang ia bercandakan? Harga benda kecil di sini mulai dari 1 juta kue RMB, bagaimana ia bisa menerima hadiah orang lain senilai 1 juta kue RMB? Jerry yang justru tersenyum acuh tak acuh, dan berjalan menuju etalase gelang giok di samping. Bungkus sepasang gelang giok merah dan giok hijau ini untukku. Jerry yang menunjuk 2 gelang giok di etalase, 1 merah dan 1 hijau lalu berujar. Baru saja, ia menyadari pandangan Yumikin terus tertuju pada sepasang gelang ini, tatapan berharap terlihat jelas muncul di matanya.
Hanya saja harga sepasang gelang ini terlalu mahal, mencapai 28,88 juta kue RMB. Geser kartu dan bayar. Jerry yang mengeluarkan kartu emas hitam. Ketika ia mengeluarkan kartu ini, banyak orang menatapnya dengan tatapan berapi-api. Ini adalah kartu emas hitam Bank Dunia. Juga merupakan King of Cards yang diakui dunia. Tidak ada batas jumlah, hanya miliarder dan selebritas dengan kekayaan bersih puluhan miliar yang baru bisa mendapatkannya. Pemegang kartu dapat menikmati manfaat dan manfaat eksklusif keanggotaan top dunia. Mereka yang bisa datang ke kota Tianfu untuk membeli barang, semuanya adalah orang-orang hebat dengan kekayaan bersih tinggi. Jerry yang baru saja mengeluarkan kartu emas hitam, seseorang sudah mengenalinya, dan tatapan semua orang menatap ke arah Jerry yang langsung berubah berbeda. Identitas seperti apa yang bisa memiliki kartu emas hitam dari Bank Dunia di usia yang begitu muda? Sepertinya di seluruh negara Kyushu juga tidak terdiri beberapa orang yang memilikinya, kan? Selasu dan Krisnaldi Tang yang berada di samping tercengang saat mendengar seruan semua orang. Ini, bagaimana ini mungkin? Selasu tidak ingin menerima kenyataan ini. Yumikin yang selalu ingin ia kalahkan, ternyata kekasihnya mengeluarkan kartu emas hitam tanpa batas jumlah. Bersambung.